Pace bene, masih di mea culpa. Ada satu proyek antara gereja Ortodoks Yunani dengan Roma untuk membuat pertemuan student selama 1 bulan untuk mengenal gereja Ortodoks di Athena. Saya ikut di program itu dan saya mencoba mengalami sendiri bagaimana rasanya menjadi seorang Katolik di Athena, di Yunani. Bagi mereka yang punya pengalaman, bisa berbagi juga pandangannya, pengalamannya di komentar bila ada ya. Oke, di program ini ada belajar bahasa Yunani modern yang saya pikir bukan menu utama meskipun dilakukan setiap hari untuk saya, menurut saya gitu ya. Menu utamanya adalah mengalami langsung apa yang ada di Athena itu, bagaimana hubungan dengan bukan Katolik gitu ya. Menariknya, kemarin saya bertanya kepada seorang uskup, mantan uskup emerito, mantan dalam arti dia bukan lagi uskup yang aktif, seorang kapusin. Saya bertanya begini, apakah di sini orang Ortodoks merasa lebih Kristen dari Katolik atau dari Kristen lain? Lalu uskup ini berkata, bukan. Orang Ortodoks bukan merasa lebih Kristen dari yang lain. Mereka merasa bahwa mereka lah satu-satunya Kristen. Untuk saya ini satu pernyataan yang cukup dalam juga artinya, gitu ya. Sama seperti ketika kita di Indonesia konteksnya misalnya antara Muslim dengan non-Muslim. Yang non-Muslim itu kafir itu, gitu ya. Nah ternyata dimanapun kampungnya, isunya ada saja yang mirip dengan bentuk yang berbeda. Oke, dengan Ortodoks juga terjadi. Ortodoks merasa mereka lebih Katolik, no, lebih Kristen dari yang lain. Bahkan satu-satunya Kristen, gitu ya. Nah, oke, bertambah lagi beberapa pengalaman kunjungan. Ada juga kunjungan ke beberapa kapel-kapel, sanktuari di sana. Dan mereka punya kebiasaan memberikan hadiah kepada pengunjung gitu ya. Karena menurut mereka hadiah itu adalah sebuah berkat. Nah, karena itu ada beberapa di sini yang mungkin saya tidak bisa bawa pergi. Karena saya selama 3 bulan perjalanan ini hanya membawa satu ransel. Dan saya pikir tidak akan muat. Ini misalnya untuk incendio, untuk pedupaan, karena mereka memakai banyak pedupaannya. Oke. Juga ada minyak wewangi yang dipakai banyak kali di dalam perayaan itu. Kurang-kurangnya setiap kali kita melihat lilin, ikon, macam-macam, ada aroma-aroma yang khas. Misalnya ini minyak mur. Gimana caranya? Minyak mur. Miro, dari Smyrna. Nah, ada juga ikon, dan mereka banyak memakai ini. Mereka memajang ikon bukan salib dengan patung tubuh, karena tidak memakai patung, tetapi gambar-gambar macam dihadiahi gitu ya. Dan ada juga ini salib kecil. Kunjungan itu bermacam-macam, ada yang ke basilika, ke keuskupannya, Hiera Sinodos, ke monastero, Mone, ke kuil-kuilnya, monastero, ke biara gitu ya. Dan mereka mempraktekkan, sekurang-kurangnya bila saya bandingkan dengan kita yang di Indonesia, mereka sangat devosan, apa istilahnya, devosional. Misalnya mencium ikon sebelum masuk ke dalam perayaan di dalam gereja, membuat tanda salib bahkan ketika di bus, ketika bus ini melewati satu kapel misalnya di pinggir jalan, mereka akan membuat tanda salib. Dan perayaan dalam bahasa Yunani, karena mereka juga berbicara dalam bahasa Yunani, bahasa sehari-hari, tetapi beda antara bahasa liturgi dengan bahasa Yunani liturgi dan bahasa Yunani sehari-hari. Nah, dimanapun berada ada saja
pengkotakan itu ya. Itu yang saya temukan. Entah itu sesama Kristen, Ortodoks dengan Katolik, dengan yang bukan Ortodoks lainnya. Islam dengan Kristen di tempat kita. Yang mayor, yang lebih banyak, yang lebih besar jumlahnya, memiliki peranan pengaruh lebih besar. Misalnya di sini, para pendeta Ortodoks, para pastornya itu digaji oleh pemerintah, kecuali dia seorang Monaco ya. Tetapi yang bekerja di paroki-paroki itu digaji oleh pemerintah. Sementara para pastor Katolik dan gereja-gereja lain tidak mendapat apapun gitu ya. Apapun dalam arti gaji bulanan ya. Tidak ada insentif semacam itu. Maka mereka menyebutnya independen dan kami terbiasa dengan itu. Kami tidak menganggap itu sebagai ketidakadilan. Menarik mendengar ini. Itu dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Sesuatu yang umum gitu ya. Tetapi ada persoalan, ketika demikian berpengaruh gereja dengan negara, bisa saja diintervensi keputusan yang dibuat baik oleh gereja atau oleh negara. Yang terbaru, di Yunani ini baru saja disahkan pernikahan secara sipil pasangan sejenis. Padahal di sini ada gereja Ortodoks yang demikian dekat dengan negara, sebab negara juga memberi gaji kepada gereja, kepada para pendetanya. Nah, bagaimana pihak gereja menentang keputusan negara padahal mereka makan dari negara. Nah, di sini pernah ada diskusi tentang itu, dan gereja-gereja independen tadi yang tidak mendapatkan asupan secara langsung dari negara, gampang sekali berkata, no, kami menolak itu. Katolik berkata, no, kami tidak menerima itu. Nah, sementara di kalangan gereja Ortodoks ada diskusi bagaimana untuk menjatuhkan sanksi, mungkinkah intervensi terhadap gereja itu menjadi lebih tinggi bila negara demikian terlibat dalam kehidupan gereja, termasuk untuk running cost dari gereja itu, gitu ya. Nah, ini masalah internal. Masalah eksternal gereja Ortodoks, saya pikir ini bisa kita bahas di satu kesempatan khusus. Sedang memiliki persoalan juga, terutama antara gereja Ortodoks Rusia dengan gereja Ortodoks Yunani, berkaitan dengan misi mereka di Afrika. Gereja Ortodoks Yunani dalam kesatuan dengan Patriarkat Alexandria menyetujui independensi dari gereja satu autokefalio dari gereja Ortodoks Ukraina sebagai akibat dari perang ini, kan gitu ya, sehingga Ukraina tidak lagi dependen terhadap gereja Rusia. Nah, melihat izin yang diberikan ke gereja Ortodoks Ukraina ini, gereja Ortodoks Rusia tidak tinggal diam. Mereka mencoba menggerogoti kekuatan dari gereja Ortodoks Yunani, Alexandria, dalam kesatuan dengan Konstantinopoli, dengan mencoba mengintervensi misi yang ada di Afrika dengan kekuatan uang. Mereka membangun sekolah, membangun infrastruktur, membuat suntikan dana kepada gereja, menggaji imam Ortodoks 2 kali lebih banyak bila mau convert ke dalam kesatuan gereja Ortodoks Rusia yang sebelumnya dalam kesatuan dengan Yunani. Bila mau convert ke Russian Orthodox, mereka digaji lebih banyak. Nah, lihat, kalau ada yang berkata, oh kamilah Ortodoks inilah lebih, no, tergantung. Kalau kamu lihat kasus ini, ternyata membawa gejolaknya masing-masing. Nah, pertama tadi soal dimanapun berada isunya ada saja yang sama, yang mayor bila tidak memimpin dirinya dengan baik bisa membawa chaos juga, mengutamakan kepentingannya sendiri. Entah itu agama apa saja, gitu ya. Nah, yang kedua, setiap agama membawa isunya masing-masing. Ketika kita bicara tentang agama, kita tidak hanya berbicara tentang Tuhan.
Jadi jangan terlalu polos juga dengan membuat komentar di sini. Ya sudahlah pastor, bahas Tuhan saja. Tidak. Saya sedang membahas agama, dan ketika membahas agama tidak hanya Tuhan yang dibahas, gitu ya. Kita berbicara tentang sejarah, tentang politik, tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh di sana. Yang tentu sedikit banyak memengaruhi hidup rohani orang juga. Hidup rohani orang banyak. Jadi berbicara tentang Tuhan dan berbicara tentang agama adalah dua hal yang berbeda meski well connected, terhubung dengan baik, gitu ya. Oke. Apa ide yang bisa diambil dari sini? Lihatlah agama itu sebagai sebuah fenomena, gitu ya. Jangan terlalu terburu-buru membuat penilaian, sebab penilaianmu bisa keliru karena kedangkalan pengetahuan. Misalnya kalau kamu berkata, oh kamilah gereja ortodoks lebih asli, lebih enggak, tunggu dulu. Kalau kamu datang ke kampungnya ini langsung, kamu akan lihat ternyata bias, abuse juga terjadi. Gitu ya. Oh kamilah yang Katolik ini, tunggu. Kamu pergi dulu ke beberapa tempat, atau Meksiko, atau di mana, ketika prakteknya juga tendensial, cenderung menunjukkan adanya bias, abuse. Agama-agama begitu. Karena dia dinamis sebab dia hidup. Nah, bagaimana supaya dia teratur? Dibutuhkan satu otoritas untuk merawat itu. Dan bahkan bila pun ada otoritas, sangat besar kemungkinan masih ada abuse. Nah itu dia. Saya pikir panorama yang lebih luas, cakrawala yang lebih luas sebagai referensi akan membantu kita melihat agama sebagai fenomena, sebagai serentak ruang belajar dan kritikable, dapat dikritik, dan di waktu yang sama tetap bisa kita hidupi sebagai instrumen dalam pengembangan spiritualitas, gitu ya. Instrumen itu sebagai jalan. Maka sangat menarik ketika dikatakan kekatolikan itu sebagai way of life, terutama bukan sebagai sebuah agama, meski menyebut kekatolikan sebagai agama bukan sebuah kekeliruan. Tetapi ada aspek-aspek yang lebih bernilai ketika kita menyebut kekatolikan sebagai way of life, cara hidup yang ditawarkan kepada kita. Ciao.